saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kita berjumpa kembali melalui renungan pagi HKBP. Bagaimana kabarnya Amanginang? Semoga di dalam keadaan sehat, di dalam melakukan aktivitasnya di dalam satu hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan, dan marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Rabu 6 Maret 2024, diambil dari Efesus pasal 1 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, Tuhan Yesus menjadikan mata hatimu terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang melatar belakangi nas renungan kita hari ini, di mana Paulus berdoa syafaat bagi jemaat yang ada di Efesus. Karena jemaat Efesus ini dipenuhi dengan ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan kepercayaan mereka, supaya mereka tidak memuji memuliakan nama Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa jemaat yang ada di Efesus ini, mereka senantiasa tidak memuji memuliakan nama Tuhan karena doa-doa mereka tidak langsung diterima atau dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itulah mereka berbalik dari Tuhan dan juga menyesatkan hati dan pikiran mereka. Itulah yang melatar belakangi nas renungan kita ini, di mana Paulus berdoa syafaat supaya Tuhan Yesus menjadikan mata hati mereka terang. Dan ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, di mana setiap kita harus benar-benar di dalam Tuhan. Kalau kita di jalan Tuhan, yang pastinya pikiran kita akan nyaman dan juga tentram. Damai sejahtera Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itulah dikatakan di jemaat Efesus ini, keimanannya sudah menjadi suam-suam kuku. Karena mereka terkadang memuji Tuhan, terkadang timbul tenggelam. Itulah keimanan daripada mereka. Oleh sebab itulah Paulus sangat bergumul sekali bagaimana supaya mereka tertolong imannya. Oleh sebab itu dia benar-benar berdoa kepada Tuhan. Dan itu juga yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita berdoa syafaat bagi siapapun dan dimanapun kita berada, kita tetap di dalam terang yang daripada Tuhan. Jadi jangan biarkan pikiran kita di dalam kegelapan, tapi mari benar-benar di jalan Tuhan, supaya kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi benar-benarlah kita anak-anak yang takut akan Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam setiap hidupmu. Itu juga yang dikatakan di dalam nas renungan kita ini, supaya mata hati kita terang di dalam Tuhan. Jadi patutlah kita berdoa senantiasa kepada Tuhan.
Baca senantiasa firman Tuhan, tetapi tidak cukup hanya membaca, tetapi harus benar-benar melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran firman Tuhan harus benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, karena hidup kita adalah terang yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari muliakan nama Tuhan, jangan pernah menyesatkan hatimu dan juga pikiranmu. Tetap terpancar di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus menjadikan hati kita terang. Lalu ini juga yang terpancar di dalam kehidupan kita sehari-harinya, karena kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi jangan biarkan keimanan kita merosot ya, tapi mari pelihara senantiasa keimanan kita, memelihara kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, senantiasalah bergantung hanya kepada Tuhan. Jadi doa-doa kita juga akan dijawab oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus memberikan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Senantiasa juga kita melakukan ibadah masing-masing di rumah, baik bersama dengan keluarga juga, harus itu yang menjadikan kita hidup di dalam Tuhan ya. Lalu kita juga harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Untuk itu, benar-benarlah kita menjadikan mata hati kita terang di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai kami, dan juga Tuhan yang senantiasa menopang hidup kami di dalam melakukan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan kami membawa berkat bagi sekeliling kami, dan damai sejahtera Tuhan yang senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan sertai kami di dalam satu hari ini melakukan segala aktivitas kami, dan aktivitas kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.